Halo semua, selamat datang di channel ini. Kekalahan timnas Indonesia dari Australia dengan skor telak 1-5 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menjadi perbincangan hangat. Laga yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 menjadi mimpi buruk bagi skuad Garuda. Lantas, apa penyebab utama kekalahan ini? Pelatih Patrick Kluivert akhirnya buka suara dan mengungkap alasan di balik hasil mengecewakan ini. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia setelah dihajar 5 gol tanpa ampun. Martin Boyle membuka keunggulan untuk Australia di menit ke-18, disusul Nishan Velupillai pada menit ke-20. Jackson Irvine menambah penderitaan Indonesia dengan golnya di menit ke-34 dan di penghujung laga pada menit ke-90. Sementara itu, Lewis Miller juga turut menyumbang 1 gol di menit ke-61. Timnas Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui tendangan Ula Romeni di menit ke-78. Namun, tahukah Anda bahwa laga ini sebenarnya bisa saja berakhir berbeda? Timnas Indonesia memiliki peluang emas untuk unggul lebih dulu saat Kevin Dix mendapatkan penalti di awal pertandingan. Namun sayang, tendangannya hanya membentur tiang gawang. Dan disinilah awal dari mimpi buruk bagi skuad Garuda. Pelatih Patrick Kluivert tidak menutupi kekecewaannya. Dalam konferensi pers pasca laga, ia mengungkap bahwa kegagalan penalti tersebut merusak mental para pemain Indonesia. Kami memulai dengan sangat baik, bahkan menekan Australia di sisi kanan seperti yang kami rencanakan. Tapi setelah Kevin gagal mengeksekusi penalti, segalanya berubah. Kami kehilangan konsentrasi, dan setelah itu permainan kami tidak berjalan sesuai rencana, ungkapnya dengan nada kecewa. Menurut Kluivert, para pemain Indonesia sempat menunjukkan semangat juang layaknya singa, tetapi kegagalan penalti membuat mereka kehilangan kendali atas permainan. Seandainya penalti itu masuk, pertandingan akan berjalan berbeda. Tetapi setelah itu, kami kehilangan ritme dan tidak bisa kembali ke bentuk permainan terbaik kami, tambah pelatih asal Belanda itu. Meskipun kecewa, Kluivert tetap memberikan apresiasi kepada Ula Romeni yang menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Indonesia. Menahan bola, menyerang lini, dan melakukan lari-lari ke belakang, Ula bermain bagus. Dia adalah salah satu pemain terbaik malam ini, pujinya. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia harus rela turun ke posisi keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin dari 7 pertandingan. Padahal sebelumnya, Indonesia masih bertengger di peringkat ketiga. Sebaliknya, Australia kini nyaman di posisi kedua dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, Jepang yang sukses mengalahkan Bahrain 2-0 memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 19 poin. Dengan kondisi ini, peluang Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya semakin tipis. Tim Garuda kini harus bekerja ekstra keras dalam pertandingan tersisa untuk setidaknya mengamankan posisi lebih baik di klasemen. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah kegagalan penalti benar-benar menjadi faktor utama kekalahan ini? Atau ada hal lain yang lebih dalam yang perlu diperbaiki oleh timnas Indonesia? Kekalahan menyedihkan timnas Indonesia dari Australia masih menjadi sorotan tajam. Kali ini, mantan pelatih Garuda yaitu Shin Tae-yong turut memberikan analisis tajam tentang penyebab utama kekalahan telak 1-5 yang dialami timnas Indonesia. Apakah ini murni kesalahan pemain? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Timnas Indonesia mengalami kekalahan memilukan di laga ke-7 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Bertanding di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Ula Romeni di menit ke-78 dalam debutnya bersama Timnas. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut menyaksikan jalannya laga ini melalui acara nonton bareng di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta Selatan. Usai pertandingan, ia memberikan analisis yang cukup menohok terkait kekalahan Indonesia. Menurut Shin, salah satu penyebab utama kekalahan ini adalah minimnya waktu latihan. Para pemain sudah bekerja keras, pressing mereka juga cukup baik. Tapi, karena tidak banyak waktu untuk latihan, man-to-man marking sering lepas, dan itu menjadi penyebab utama kekalahan, ungkapnya. Hal yang lebih mengejutkan, 3 dari 5 gol yang bersarang di gawang Indonesia berasal dari bola mati, 1 penalti dan 2 dari sepak pojok. Shin Tae-yong menyoroti buruknya antisipasi tim dalam situasi set piece. Sangat disayangkan, seharusnya kita tidak kebobolan dari situasi bola mati, tapi karena kurangnya persiapan, itu yang terjadi. Pelatih Patrick Kluivert mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk melatih set piece, dan itu berakibat fatal, tambahnya. Masalah ini semakin diperparah dengan jadwal yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Timnas hanya memiliki waktu 2 hari untuk latihan, yakni pada 18-19 Maret 2025, karena jeda internasional baru dimulai pada 17 Maret 2025. Ini jelas bukan waktu yang ideal untuk mempersiapkan laga sekelas kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga menyoroti penalti yang gagal dieksekusi Kevin Dix pada menit ke-8. Jika penalti itu masuk, pertandingan bisa berjalan sangat berbeda. Sayangnya, peluang emas itu terbuang, dan setelahnya, permainan Indonesia semakin sulit berkembang, ucapnya. Dengan hasil ini, posisi Indonesia di klasemen grup C semakin terpuruk. Skuad Garuda kini berada di peringkat kelima dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 7 laga. Sebaliknya, Australia semakin kokoh di peringkat kedua dengan raihan 10 poin. Di laga lain, Jepang berhasil mengalahkan Bahrain 2-0 dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 19 poin. Sementara itu, Bahrain tetap tertahan di posisi keempat dengan 6 poin. Peluang Indonesia untuk melangkah ke fase berikutnya kini nyaris tertutup. Jika ingin tetap bertahan dalam perburuan tiket ke Piala Dunia, timnas harus tampil habis-habisan di laga terakhir. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah minimnya waktu latihan memang menjadi faktor utama kekalahan timnas? Atau ada permasalahan yang lebih besar di dalam skuad Garuda? Kemenangan telak 5-1 yang diraih Australia atas timnas Indonesia ternyata tidak membuat mereka jemawa. Sebaliknya, para pemain dan pelatih Socceroos justru melontarkan pujian untuk skuad Garuda. Bahkan, mereka mengakui bahwa timnas Indonesia memberikan tekanan yang luar biasa sepanjang pertandingan. Benarkah serangan Indonesia membuat pemain Australia kewalahan? Laga Indonesia versus Australia yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 menjadi momen penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia berhasil memperkokoh posisi mereka di peringkat kedua klasemen sementara Indonesia harus rela turun ke peringkat keempat setelah digeser oleh Arab Saudi yang menang 1-0 atas Cina. Meski berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak, para pemain dan pelatih Australia sama sekali tidak meremehkan lawannya. Justru sebaliknya, mereka memberikan apresiasi tinggi terhadap permainan agresif yang ditunjukkan timnas Indonesia. Gelandang timnas Australia, Jackson Irvine, secara terbuka mengakui bahwa permainan Indonesia sangatlah menyulitkan.
Bahkan, ia menyebut serangan Indonesia sebagai serangan terkeras yang pernah ia hadapi dalam laga kandang selama bertahun-tahun. Serangan terkeras yang pernah saya alami di pertandingan kandang dalam waktu yang lama, ungkap pemain FCST Pauli itu, dikutip dari The Roar. Irvine menambahkan bahwa selama 10 menit pertama, Australia benar-benar tidak memiliki ruang untuk menguasai bola akibat tekanan intens yang diberikan oleh timnas Indonesia. Mereka benar-benar melaju kencang, tidak ada waktu bagi kami untuk menguasai bola di tengah lapangan. Namun, seiring waktu kami mulai bisa menguasai permainan, jelasnya. Manajer Australia, Tony Popovich, juga memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia menyebut bahwa anak asuhnya mengalami kesulitan di awal laga, bukan hanya karena tekanan di lapangan, tetapi juga dari tribun yang dipenuhi supporter Indonesia. Kami mengawali pertandingan dengan penuh tekanan dan stadion yang dipenuhi supporter Indonesia. Tidak ada yang lebih berat daripada dua hal itu, ujar Popovich. Tekanan dari para pemain Indonesia langsung terasa di 5 menit pertama. Skuad Garuda terus menekan dengan skema serangan bertubi-tubi yang memaksa kiper Australia, Matthew Ryan, melakukan penyelamatan akrobatik dari sundulan Jay Izzes setelah menerima umpan matang dari Kelvin Verdong di sisi kanan. Jackson Irvine kembali memberikan apresiasi, kali ini terkait penguasaan bola timnas Indonesia. Ia bahkan mengakui bahwa Australia tidak mampu menguasai bola dengan baik selama 90 menit penuh. Kami ingin menjadi tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola pada laga itu. Sejujurnya, kami mungkin tidak cukup baik dalam penguasaan bola selama 90 menit, kata Irvine. Sepanjang pertandingan, Australia harus berhadapan dengan tekanan tiada henti dari timnas Indonesia yang menerapkan strategi high pressing secara konsisten. Irvine pun mengakui bahwa tekanan ini membuat timnya kesulitan memainkan gaya sepak bola penguasaan bola yang mereka inginkan. Sulit untuk memainkan gaya sepak bola penguasaan bola ketika Anda terus-menerus berada di bawah tekanan, jelasnya. Pujian dari pemain dan pelatih Australia ini semakin membuktikan bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Mereka kini mampu menekan dan memberikan perlawanan sengit kepada tim kuat seperti Australia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda bahwa timnas Indonesia sudah siap bersaing di level tertinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.